Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para pemirsa dan pecinta channel Ngaji Ekonomi Syariah dimanapun berada, yang sangat saya muliakan, dan mudah-mudahan kita semua selalu dalam rahmat dan ridha Allah, diberikan keselamatan oleh Allah, kesehatan, kesuksesan dan kebarokahan, dan mudah-mudahan apa yang menjadi cita-cita dan hajat kita dimudahkan dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa dan pecinta channel Ngaji Ekonomi Syariah yang sangat saya muliakan, dalam kesempatan kali ini saya akan membahas tema tentang murabahah. Ya. Murabahah ini salah satu akad yang banyak digunakan oleh lembaga keuangan syariah, ya. Dan juga akad murabahah ini termasuk salah satu pilihan jalan keluar supaya kita tidak terjebak, ya, masuk dalam lubang riba. Ya. Karena apa? Karena hutang piutang yang dipraktekkan oleh lembaga keuangan konvensional itu adalah semuanya, ya, bertambah, atau bahasa yang mudah kita berbunga. Kita hutang 10 juta, nanti tambahnya menjadi 12 atau 13 juta. Lah tambahan-tambahan itu tidak boleh, karena tambahan-tambahan itu lahir dari kredit atau akad hutang piutang. Lah, salah satu akad yang digunakan dalam lembaga keuangan syariah supaya kita tidak terjerembab dalam lubang riba atau tidak menjalankan akad hutang piutang, yang memang akad hutang piutang itu khusus untuk ta'awun. Akad itu dipakai untuk tolong menolong, tujuannya untuk tabarruk, kebajikan, bukan untuk tijari atau untuk tujuan bisnis atau profit. Sementara yang namanya lembaga keuangan syariah atau lembaga keuangan konven itu tujuannya adalah untuk mengambil profit atau bisnis. Lah, sekali ngambil untung dari hutang piutang atau dalam konsep konvensional disebut kredit, maka itu dalam ekonomi syariah disebut riba. Lah, supaya tidak tidak terjerembab masuk dalam lubang riba, maka salah satu pilihan lembaga keuangan syariah adalah menggunakan konsep murabahah. Murabahah itu akad mengambil untung bersama-sama. Artinya apa? Artinya orang yang memilih akad murabahah itu bersepakat bersama-sama dengan lembaga keuangan syariah atau bank syariah bahwa mereka menjual barang, karena memang murabahah itu biasanya untuk ini keperluan-keperluan konsumtif. Membeli mobil, membeli laptop, membeli sepeda, ya, membeli tanah, ya, bahkan membeli rumah. Itu kan kenyataan realitasnya kan. Kalau kita pingin beli mobil, harganya yang 250 juta, atau yang murah lebih murah, 150 juta. Kita nggak punya, tapi kita sebenarnya mampu. Kita sebenarnya mampu, cuma mampunya dengan mengangsur per bulan, tidak langsung cash. Mampu. Nah, itu biasanya di bank-bank syariah selalu menggunakan akad murabahah. Jadi akad murabahah itu akad jual beli
atas barang dengan kesepakatan antara kedua belah pihak nasabah dan bank untuk mengambil untung atau margin, dan marginnya itu disepakati bersama-sama. Ya umpamanya supaya lebih jelas, contoh ada nasabah datang ke bank untuk mengajukan pembiayaan ya membeli mobil. Kalau jenengan di konven mesti diberi akad hutang piutang atau kredit. Tapi kalau di syariah dikasih akad murabahah. Gimana operasionalnya akad murabahah ini? Ketika nasabah datang untuk menyampaikan maksudnya seperti itu, membeli mobil, ditanya oleh bank, mobilnya apa Pak? Harganya berapa Pak? Umpamanya mobil Avanza umpamanya. Ditanya lagi tipenya apa? Yang manual apa, yang matic, yang seperti apa warnanya, dan sebagainya, spesifikasinya mesti akan disampaikan. Setelah itu, bank membelikan apa yang dimaksud oleh nasabah. Tapi ya disepakati dulu, harganya yang berapa, umpamanya harganya 175 juta. Maka, bank itu kemudian membelikan mobil itu. Ya dengan otomatis menghubungi dealer, ya. Disebutkan, oh yang Avanza yang tipenya itu tipe yang G, yang warnanya silver, yang matic umpamanya. Ya udah, belikan oleh bank 175 juta. Begitu sudah dapat, nasabah dipanggil oleh bank. Pak, ini mobil yang jenengan maksudkan kemarin, Avanza tipe G silver matic, harganya 175 juta. Lah sekarang mobil ini tak jual ke Bapak menjadi 200 juta selama 5 tahun umpamanya. Ini umpama contoh. Berarti bank untung apa? Untung 25 juta. Tapi untungnya ini bukan riba, karena untungnya bukan dari hutang piutang, tapi untungnya dari jual beli. Sama kok. Jenengan di rumah punya toko kelontong. Yang umpamanya jualan sembako kah, ada gula, ada tepung, ada beras dan sebagainya, Suatu saat jenengan kulaan ya ke pasar. Belilah jenengan di antara contoh namanya beli gula. 1 kilonya di Wonokromo umpamanya, ini umpamanya. Contoh di pasar umpamanya jenengan beli gula 10.500 per kilonya. Dah, nyampe rumah ada pembeli, calon pembeli mau beli gula. Kira-kira jenengan jual gula itu 10.500 atau 11.000 atau 11.500? Hakul yakin kalau saya yang ditanya, jenengan nggak mungkin menjual 10.500 seperti harga di kulaan jenengan tadi. Mesti jenengan akan jual, ya mungkin lah ambil untung 500 rupiah, berarti jenengan jual akan 11.000. Kalau jenengan ngambil untung 1.000, berarti jualnya 11.500. Mesti. Dan ini juga begitu, sama. Bank jual mobil ke jenengan menjadi 200 juta. Cuma bedanya, ketika jenengan jual gula, itu cash. Pembelinya ngasih jenengan umpamanya ngambil, karena jenengan ngambil cuma 1.000, berarti harga gula menjadi 11.500. Pembeli ngasih uang 11.500 cash. Lah, sementara yang murabahah tadi ada tambahan. Pak, saya jualnya sekarang ke jenengan 200 juta. Saya untung 25 juta. Bedanya kalau yang baik tadi jenengan untungnya nggak diketahui oleh pembeli. Sementara kalau murabahah untungnya bank diketahui oleh pembeli.
beli. Beda yang kedua, kalau yang tadi jual beli gula cash. Sementara yang mobil dengan murabahah, ini karena memang murabahah itu akadnya angsuran, jenengan bayarnya nyicil atau ngangsur selama 60 bulan. Sehingga ya ada keuntungan yang diambil oleh pihak bank sebesar 25 juta tersebut. Jadi bedanya di situ. Kalau jual beli biasa atau baik seperti contoh gula tadi, untungnya penjual nggak diketahui pembeli. Kalau murabahah untungnya penjual diketahui pembeli. Kalau di baik contoh gula tadi ya bayarnya cash. Kalau contoh murabahah mobil tadi bayarnya ngangsur. Nah ini solusi akad murabahah supaya tidak terjebak seperti bank konven yang hanya dengan akad hutang piutang. Padahal hutang piutang dalam konsep ekonomi syariah tidak boleh ngambil untung. Tapi kalau jual beli boleh ngambil untung. Disitulah. Loh, begitu itu kadang-kadang masih ada yang bertanya loh. Ada yang bertanya, loh Pak, berarti podo ae, Pak, sama saja. Hanya beda akad tok aja. Lah ini lagi-lagi sering saya sampaikan, akad itu sangat menentukan walaupun beda hanya akad. Saya ingin bertanya, mana sih ada orang bisnis kemudian nggak ngambil untung? Ya mesti, cuma dalam Islam ngambil untung yang nggak boleh itu hanya satu, ngambil untung dari hutang piutang. Kalau ngambil untung dari yang lain boleh, contoh jual beli boleh, murabahah boleh, mudharabah boleh, musyarakah boleh. Ijarah boleh ngambil untung. Yang nggak boleh itu ngambil untung dari hutang piutang. Hanya itu, yang lain boleh. Makanya konsep ekonomi syariah menawarkan dan memberikan pilihan untuk murabahah. Bagi orang-orang yang menginginkan akad-akad atau kepemilikan barang yang konsumtif. Nah, sekali lagi jangan kemudian sederhanakan. Waduh, akhirnya podo ae, sama saja. Beda di akad. Lah, beda di akad itulah yang menentukan. Sering saya contohkan, sholat sunnah sama sholat wajib itu bedanya di akad toh, di niat. Sholat subuh niatnya fardu, sholat qobliyah subuh niatnya sunnah. Persis di 2 rakaat. Gerakan-gerakan syarat rukunnya sama. Yang membedakan hanya akadnya atau niatnya. Akad itu niat, transaksi. Kita mengeluarkan uang 500.000. Yang satu juga 500. Ini beda. Yang satu niatnya zakat, yang satu niatnya infak. Terus kemudian jenengan, oh bedanya hanya niat saja. Walaupun hanya beda niat, itu sangat substansial dan fundamental. Yang satu melahirkan anak dari akad nikah halal, yang satu tidak pakai akad nikah berarti zina. Ya kayak begitulah. Jangan kemudian disederhanakan, wahnya hanya beda akad saja. Nah. Jadi itu salah satu contoh akad murabahah dengan ngambil operasional pembelian mobil. Pembelian sepeda juga hampir sama. Pembelian tanah juga hampir sama. Jadi posisi bank itu akan membelikan barang yang diinginkan oleh calon nasabah tadi. Harga belinya dijelaskan secara jujur. Kalau contoh mobil tadi 175 juta, ya memang harga belinya 175 juta. Begitu bank jual ke nasabah, baru disampaikan untungnya. Karena memang murabahah itu akad mengambil keuntungan, akad jual beli mengambil keuntungan yang disepakati antara kedua belah pihak, antara penjual sama pembeli. Itu memang murabahah di situ. Dan di situ bedanya dengan jual beli biasa.
Kalau jual beli biasa untungnya penjual, nggak diketahui pembeli. Tapi kalau murabahah untungnya penjual, diketahui pembeli. Kalau jual beli biasa bayarnya cash, tapi kalau murabahah bayarnya ngangsur. Itu sedikit ya secara singkat tentang konsep murabahah dalam ekonomi syariah. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, sekali lagi jangan lupa ikuti terus channel Ngaji Ekonomi Syariah, dan ya jangan lupa untuk memberikan ya, bantuan jariah. Sering saya istilahkan jariah karena memang itu. Jadi kalau kita like, share, komen dan subscribe channel ini, itu sama dengan jariah kita, karena channel ini murni nawaitu untuk syiar ekonomi syariah. Mudah-mudahan bermanfaat.